Balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance scorecard berasal dari dua kata, yaitu balance yang artinya seimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada awalnya balance scorecard atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif dengan perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan pengembangan yang telah dicapai. Balance scorecard memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial menuju model baru yang mana hasilnya balance scorecard menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan, dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Balance scorecard merupakan metode yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan dari Harvard Business School dan David Norton. Pada awalnya hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan. Kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lebih jauh, balance scorecard memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholders perusahaan. Yang berikutnya akan menjelaskan tentang hierarki strategi. Yang pertama, strategi korporat. Ini adalah tingkat paling global dari suatu perencanaan strategi. Tahap paling awal dalam perencanaan strategi di sini karena visi misi dan tujuan besar perusahaan diputuskan oleh pihak-pihak yang memiliki jabatan. Jadi visi misi contohnya adalah dewan yang menentukan visi misi perusahaan ini akan menjadi seperti apa. Yang kedua, strategi bisnis atau bisnis strategi. Ini adalah tingkat kedua dalam hierarki strategi. Tahap lebih rinci dalam perencanaan strategi dilakukan di sini, di mana rencana strategi yang lebih rinci mulai disusun dan standar kinerja untuk masing-masing rencana strategi. Nah, biasanya di perusahaan jadi contoh ini di perusahaan setelah korporat membuat visi misi dan menentukan bagaimana jalannya perusahaan ke depan, setelah itu korporat menyerahkan kepada manajer untuk membuat rancangan strategi, bagaimana strategi ini akan strategi ke depan untuk memajukan perusahaan dan gimana cara kerjanya. Yang ketiga adalah strategi fungsional. Pada tahap ini perencanaan dan strategi dilakukan secara terpisah dan spesifik terkait fungsi-fungsi perusahaan yang berbeda. Fungsi-fungsi ini masing-masing memiliki indikator berbeda, misalnya fungsi manajemen, pemasaran, SDM, dan seterusnya. Masing-masing fungsi dibuat sebagai pendukung dan pengawas jalannya implementasi rencana strategis. Nah, di mana contohnya adalah setelah manajer pusat memberikan strateginya, nah diturunkan kepada manajer-manajer bawahannya seperti manajer pemasaran, manajer SDM, manajer operasional, dan manajer yang lain. Maka di situ manajer itu menyesuaikan dan gimana strategi itu bisa jalan sesuai fungsi yang pada departemennya. Yang keempat, strategi operasi. Jika sudah sampai tahap ini, artinya rencana strategi sudah masuk tahap implementasi. Di sini yang menjalankan adalah bagian-bagian operasional seperti wilayah produksi, pabrik, atau berbagai departemen dengan fungsi berbeda. Dalam tahap ini, monitoring dilakukan oleh pihak-pihak di poin ketiga. Masing-masing hierarki memiliki visi yang sama, yang dirumuskan dalam tujuan jangka pendek dan panjang perusahaan. Walaupun masing-masing memiliki cara kerja berbeda, semua aktivitas tetap harus berbeda dalam panduan visi dan tujuan bersama. Jadi di sini strategi operasi ini di mana strategi itu dijalankan. Jadi contohnya seperti pemasaran, bagaimana mereka memasarkan barang, mereka mempromosikan barang, ya SDM bagaimana menambah kinerjanya, dan yang operasional bagaimana membuat seefisien mungkin pengerjaan barang tersebut.